Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman. Masih bersama dengan Ustadz Cecep Hendrik Adiatna, membahas soal bagaimana program Gerakan Ketahanan Keluarga atau Getahnaga Kementerian Agama Kabupaten Jember. Ustadz Cecep, atau biasa kita panggil akrab Pak Cecep, tadi sempat disinggung bagaimana 3 unsur penting sebelum kita melakukan pernikahan. Yang pertama adalah niat karena Allah, kemudian yang kedua adalah kebiasaan ngobrol atau komunikasi yang baik. Sebenarnya trik dan strategi apa yang perlu kita lakukan dalam komunikasi bersama pasangan dalam rumah tangga ini? Karena untuk menyatukan pendapat tidak hanya kedua pasangan, tetapi 2 keluarga besar juga ini membutuhkan skill yang baik. Bagaimana tipsnya, Pak Cecep? Iya, sebenarnya mungkin lebih ke arah dalam penyelesaian konflik ya. Yang dimaksud tadi cara berkomunikasi yang baik adalah dalam hal penyelesaian konflik. Jadi di dalam keluarga itu dinamikanya kan banyak. Pelajaran terpanjang adalah dalam berkeluarga. Karena ada orang usia 50 tahun pernikahan, sudah tua-tua ya. Ini salah satu contoh yang di buku psikologi pernikahan. Itu yang laki-laki usia 50 tahun pernikahan itu ingin memberi hadiah ya, hadiah kepada istrinya ya. Dia menyangka suami ini bahwa yang disenangi perempuan itu istrinya adalah ikan bandeng bagian tengah ke bawah sampai ekor ya. Pada hari ulang tahunnya istri itu dia ngasih, istriku, aku ngasih hadiah surprise untuk kamu. Apa? Dibuka, nangis si istri itu. Loh, kenapa engkau nangis? Kan ini yang selama ini kamu senangi. Sebenarnya selama ini saya itu ngalah. Saya sebenarnya yang senang itu bagian atas. Tetapi karena saya menghormati engkau sebagai suamiku, saya selalu ngalah. Nah, kayak gitu itu. Itu kan selama ini belum ada keterbukaan ya. Dan belum sulit untuk memahami kalau tidak ada keterbukaan. Maka dalam trik keterampilan berkomunikasi dalam penyelesaian konflik, atau tadi saya sebut itu di perintah agama adalah dengan musyawarah, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam setiap urusan. Triknya yang pertama, mari kita niati musyawarah itu untuk menjaga keutuhan rumah tangga ini, kerukunan rumah tangga ini, keharmonisan rumah tangga ini. Itu niat awal. Jadi bukan cari pembenaran atas pendapatnya sendiri. Walaupun itu saya contohkan tadi benar ya. Saya 6, Mbak Bia 9 kan sama-sama benar. Jadi bukan ingin mempertahankan kebenaran, tapi mencari kebaikan bagaimana rumah tangga ini tetap utuh. Itu yang pertama. Jadi mindsetnya sudah, niatnya harus baik ya. Oh, saya harus ngomong ini misalnya. Saya sudah nggak kuat ini. Jadi harus diomongkan. Karena kalau suami atau istri mendapat masalah dalam hubungannya sebagai suami istri dalam suatu keluarga, didiamkan atau berusaha tidak diselesaikan, bahaya kan, Mbak? Yeah. Jadi bom waktu kan ya. Bom waktu kita kan bukan 5-10 tahun berkeluarga, seterusnya. Maka harus diutarakan. Ngomong. Nah, cara ngomongnya, triknya pertama itu niatnya. Kedua, cari waktu dan tempat yang tepat. Nah, itu sangat menentukan juga. Karena kalau suami baru datang capek terus langsung ngomong, "Apa sampean mau kok ngene?" Kan enggak nyambung, malah emosi. Jadi itu tadi niat awal untuk mempertahankan keutuhan, kedua cari waktu dan tempat yang tepat, ketiga cara ngomongnya tolong dari sudut pandang pasangan kita. Kenapa pasangan kita bisa berbuat seperti itu? Bukan dari sudut pandang kita. Kayak tadi angka 69 itu bukan dari sudut pandang kita, tapi setelah berdebat 69, akhirnya kita coba memahami dari sudut pandang pasangan kita. Oh sampean kok ngomong 9, kok bersikeras 9. Nah, kenapa? Kenapa istri saya kok tiba-tiba marah? Atau misalnya, mohon maaf dek, saya itu belum bisa jadi suami yang baik, tapi saya tidak pernah melihat sampean itu semarah itu selama saya mengenal dirimu. Mohon maaf saya kalau ada yang salah. Mungkin bisa diutarakan saya salah apa atau ada apa.
lah kan gitu ya. Jadi kan berusaha untuk nyaman dalam komunikasi, bukan kalau sudut pandang aku ini wis ngasih nafkah sudah sekian juta 1 bulan, kamu tinggal masain aja nggak bisa, nggak becus rumah tangga, bukan begitu ya. Tetapi tadi itu ya. Nah, jadi seperti itu Mbak Pia. Yang pertama niatnya untuk mempertahankan baik, bukan mencari pembenaran. Kedua juga cari waktu dan tempat yang tepat. Ketiga, cara membahasakan itu dari sudut pandang pasangan kita. Itu mungkin salah satu keterampilan ya. Dan itu memang ya saya aja masih sulit gitu ya, karena harus terus belajar ya. Terus. Dan itu memang seperti itu. Karena ilmu itu untuk mempermudah urusan kita ya, seperti itu. Baik. Seperti itu. Mbak Cecep, banyak sekali pasangan-pasangan yang menikah merasa bahwasanya pasangan yang dinikahi begitu berbeda dari sebelumnya ketika mungkin masih masa pendekatan, pacaran bahkan begitu. Ketika menikah, oh Dilala kok ini jodohku gitu. Karena selama pendekatan yang kita berikan adalah yang positif, yang baik begitu ya. Banyak citra yang kita pasang begitu. Apakah komunikasi ini justru baiknya dimulai dari sebelum melakukan pernikahan? Apa yang sebenarnya harus disepakati, diketahui, bahkan tidak hanya sesama pasangan, tetapi sesama keluarga besar juga? Apa yang perlu dikomunikasikan, Pak Cecep? Iya. Nah, itu memang benar Mbak Mia. Jadi di awal kan kita memang jatuh cinta ya. Jatuh cinta dari pandangan pertama karena mengenal yang baik-baik toh. Itu mesti jatuh cinta. Tetapi nanti kita akan masuk ke ranah cinta. Jadi jatuh cinta dengan cinta itu beda. Kalau jatuh cinta kenalnya karena baik-baik dan waktunya tidak terlalu lama. Tetapi setelah mengenal agak jauh, 1 tahun pertama atau setengah tahun itu sudah ada konsistensi, mengenal kekurangan pasangan kita masing-masing. Oh ternyata ini begini. Akhirnya kita lebih dewasa, lebih matang, maka cinta. Jadi bisa menerima kekurangan. Kalau menerima kelebihan ya wajar lah, semua orang bisa. Tapi kita dijadikan berjodoh, Allah maha tahu bahwa kita bisa menerima kekurangan pasangan kita masing-masing. Jadi yang dikomunikasikan yang seperti yang di prinsip awal harus sama itu niat kita. Bukan karena nikah karena kecantikan, karena ketampanan saja maksudnya. Boleh, tapi jangan itu saja. Jadi jangan dijadikan niat utamanya ketampanan, kecantikan ataupun harta kekayaan. Nanti pasti dihancurkan karena itu yang niat awal seperti itu. Jadi iman dan takwanya itu dulu yang harus kita frekuensinya harus disamakan, Mbak. Karena kalau mindsetnya itu, insya Allah dengan berbagai macam dinamika keluarga, balik ke situ lagi, ya sudah, aku sabar. Aku wis gak kuat, urip ambek mertuamu, kayak gitu. Tapi terus kita ingatkan, mertuamu itu juga orang tua. Kita itu sama-sama anak. Terus, walaupun itu sulit, tapi itu memang perintahnya Allah bahwa mertua, orang tua itu orang tua kita yang harus kita hormati, harus kita senang, dibahagiakan, ditaatikan gitu, Mbak. Jadi frekuensi keagamaan atau akidah atau iman takwa itu memang sangat penting sekali. Bahkan kita rela berdebat setinggal lagi. Nanti sudah calling down, kita ingatkan lagi. Karena apa? Ingin mempertahankan tadi itu. Jadi frekuensi tentang tadi itu ya, landasan iman dan takwa. Kedua, memang ada hal-hal yang perlu dibicarakan di awal dan insya Allah. Tapi kalau sudah berdasarkan itu, Mbak, lain-lainnya itu ngikut. Kayak misalnya mau hidup di mana, itu tadi kan musyawarah. Dan sulitnya suami itu gitu, karena berada di antara satu harus melindungi, menyayangi istri, yang satunya juga harus mentaati, menghormati orang tua, kan gitu. Dan kita suami istri kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi ibarat pakaian ya. Kita harus melindungi kekurangan atau aib istri kita di hadapan orang tua kita ini ya. Tetapi juga harus menghiasi istri kita atau suami kita, kan gitu. Jadi nggak bisa jelek-jelekan istri di hadapan orang tua kita misalnya. Harus ya gitu kayak ibarat pakaian gitu lah ya, menutupi kekurangan terus malah bisa menghiasi suami. Jadi itu pentingnya keimanan dan niat awal itu, Mbak. Jadi semua insya Allah bisa disatukan. Kalau nggak gitu nanti ya
ya susah gitu. Bahkan kalau sekarang ada galau gitu, perempuan biasanya, istri biasanya, kalau laki jarang kayak jadikan status gitu ya. Ya katanya Mbak Indah yang dapat 3 bulan, 6 bulan, padahal itu masih adaptasi ya, tidak seindah seperti yang saya bayangkan. Itu jadikan status lah, bahaya itu. Itu bukan hal yang bijak ya. Dan iya, saya ingat itu memang ada fase Mbak. Jadi 1 tahun pertama itu di buku itu memang untuk peleburan. Jadi selalu ngalah untuk kebahagiaan istri atau ke suami. Jadi saya suka bola, istri saya nggak suka gitu ya, ngikuti apa kata kamu, seneng. Tapi di tahun kedua ada mulai ini dominasi keinginan kita. Ini kan omahku pisan. Nah, ini kan juga saya berhak bahagia, Mas. Aku saiki seneng drakor, Mas. Iya, aku kok. Nah, itu sudah mengutarakan, udah keberanian mengutarakan. Nah, baru di tahun ketiga itu ada adaptasi. Dan di situ mulai banyak konflik. Cuman kebanyakan di 3 tahun awal ini nggak kuat, akhirnya yang PA tadi sudah. Butuh banyak belajar ya Pak ya, dari pranikah, bahkan selama menikah kita harus terus belajar. Bahkan walaupun usianya sudah pernikahan emas 50 tahun, bisa saja kandas di tengah jalan begitu ya Pak. Tapi endingnya nanti kan gini, udah punya anak atau cucu, ya wis begitu ibumu, gak usah. Nah kan harus paham istilahnya. Akhirnya sudah sampai pada titik ikhlas, komitmen menerima begitu ya. Tapi untuk sampai pada titik itu beribu maaf yang harus diberikan begitu ya. Demi apa? Demi apa tujuannya? Demi kebersamaan tadi, keutuhan itu. Gitu. Kalau tadi masih aku, ya mudah-mudahan lah saya juga belajar. Pak Cecep, ini menarik sekali pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di segmen berikutnya karena tidak cukup dalam 1 episode saja. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan lain. Namun terima kasih atas segala wawasan ilmu yang diberikan hari ini. Matur nuwun Pak Cecep. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Pak Cecep atau Ustadz Cecep sebagai penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember. Mudah-mudahan memberikan wawasan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.